Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bid-da'awat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana doa ketika kita mau menyembelih hewan kurban, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan 5 perkara yang disunahkan ketika kita mau menyembelih hewan kurban. Maka sebelum saya jelaskan, saya hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib 5 perkara yang disunahkan di saat kita mau menyembelih hewan kurban. Nah, di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa yustahabbu inda dzabbi khamsatu asya'a, lan den sunahaken ing dalem nalikane nyembelih apa 5 perkara. Kita maknai bahasa Jawa dahulu ya. Tabarukan bi syaikhina wa ulama'ina, mengalap barokah kepada guru kita semua, ulama kita semua, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Ahadua at-tasmiyatu utawi salah sijine khamsah at-tasmiyatu iku maca bismillah. Fayaqulu dzabihu mangke ngucap sapu wong kang nyembelih ing kalimat bismillah, wal akmalulan utawi kang luwih sempurna iku kalimat bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusami mangka lamun tur maca bismillah ya dzabih halal madbuhu, mangka halal apa hewan kang den sembelih. Wa yustahabbu inda dzabi khamsatu asya'a, 5 perkara yang disunahkan di saat kita mau menyembelih hewan kurban. Dalam kitab Tausyah dijelaskan baltis atun, bahkan mencapai 9 perkara yang disunahkan di saat kita mau menyembelih hewan kurban. Kita ambil singkat saja 5 perkara. Yang pertama, ahadu at-tasmiyatu, membaca tasmiyah dengan kalimat bismillah. Wal akmalu, adapun yang lebih sempurna itu membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu akmalnya. Biar lebih sempurna kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hanya sekedar membaca kalimat bismillah, tetap kita mendapat kesunahan. Falau lam yusami, kalau misalkan kita tidak membaca bismillah, halal madbuhu, tetap hewan yang kita sembelih hukumnya halal, tapi ma'al karohah, makruh kalau misalkan kita tidak membaca bismillah, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa inda ghairina wajibatun, adapun menurut selain daripada mazhab Imam Syafi'i, hukumnya membaca bismillah itu wajib. Ya, adapun menurut mazhab Imam Syafi'i membaca bismillah hukumnya sunnah. Kemudian wasani as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disunahkan membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yukrahu ayajma'a baina ismillahi wasmi rasulih, hukumnya makruh mengumpulkan nama Allah dan nama utusannya. Jadi hukumnya makruh kalau misalkan membaca kalimat bismillahi wasmi Muhammadin. Cukup dengan membaca kalimat bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita singkat saja ya. Wasalisu, yang ketiga, istiqbalul kiblati bidzabihati, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat.
ay yuwajjihu dzabihu madbahaha lil kiblati wa yatawajjahu huwa aidon. Maksudnya orang yang mau menyembelih itu menghadapkan lehernya hewan kurban ke arah kiblat, wa yatawajjahu huwa aidon, begitu pula orang yang mau menyembelih sunnah menghadap ke kiblat. Bahkan di dalam kitab Tausyih di sini dijelaskan wasaminu ijja'u nahwi syati ala syakkil aisari. Sunnah membaringkan hewan kurban, membaringkan di sebelah kirinya. Jadi kalau misalkan kita membaringkan hewan sebelah kiri, berarti kepala hewan ada di sebelah mana tuh? Sebelah kidul ya. Itu sunnah ya. Wasaminu ijja'u nahwi syati ala syakkil aisari. Kalau membaringkan mayit ya, membaringkan mayit di dalam kubur, kepalanya ada di sebelah mana tuh? Sebelah lor ya. Kalau hewan kurban sebelah kidul sunnahnya. Kemudian kita lanjut, warabi'u at-takbiru lan utai kang kaping papat iku membaca takbir. Yang keempat sunnah membaca takbir. Membaca takbir ini kapan? Ai qabla tasmiyati, sebelum membaca bismillah, wa ba'daha, dan setelah membaca bismillah. Berapa kali? Salasan, sebanyak 3 kali, kama qalahul Mawardi, seperti halnya dikatakan oleh Imam Mawardi. Membaca takbir sebanyak 3 kali. Walaupun hanya 1 kali tetap kita mendapat kesunahan. Wa yahsulu aslu sunnati bimarwatin. Biasanya membaca takbir ini digabungkan dengan kalimat bismillah ya. Bismillahi Allahu Akbar, ya kan? Jadi menurut Imam Mawardi sunnah 3 kali. Kalau misalkan 3 kali, kalimatnya begini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Kalau misalkan 3 kali, kalau misalkan 1 kali, silahkan kalian gabungkan dengan bismillah ya. Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Wa yahsulu as-sunnati bimarwatin. Kemudian yang kelima, wal khamisu ad-du'a'u bil qabuli fayaqulu dzabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Yang kelima, sunnah berdoa dengan doa qabul, artinya mudah-mudahan kurban ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Doanya dengan kalimat Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya Allah, kurban ini nikmat darimu, aku bertakarub kepadamu, maka terimalah kurban ini dariku. Ya, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ini untuk diri sendiri. Bagaimana kalau misalkan untuk 1 laki-laki ataupun perempuan? Ya, untuk 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya, kita tinggal sebut namanya di situ. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min Zaidin ya karim. Kalau untuk perempuan, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, sebut nama perempuannya di situ ya, min Fatimah ya karim. Jadi kita tinggal sebut namanya saja ya. Lalu bagaimana kalau misalkan untuk 2 orang laki-laki ataupun perempuan? Ya kita tinggal sebut namanya di situ. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min fulanin wa fulanin ya karim, min Zaidin wa Umar, contohnya ya karim. Nah, lalu kemudian kalau misalkan untuk 7 orang laki-laki ya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min, sebut namanya di situ. Kalau kalian itu tidak ingin menyebut namanya satu persatu, cukup memakai domir saja ya. Untuk 7 orang laki-laki, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya karim. Kalau untuk 7 orang perempuan, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minhunna ya karim. Ini contoh kalau misalkan kalian tidak ingin menyebut namanya satu persatu. Untuk 7 orang laki-laki, Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya karim. Kalau untuk 7 orang perempuan,
Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minhunna ya karim. Bagaimana kalau misalkan untuk 7 orang campur laki-laki dan perempuan, misalkan 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, cukup memakai domir hum saja ya, kalau tidak ingin disebut namanya satu persatu. Jadi memakai domir hum saja, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minhum ya karim. Jadi itu doa qabul, doa sebelum kita menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menerima kurban Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Saya hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.